Shalom saudara, silakan duduk. Ya, mungkin lampunya bisa dinyalakan. Nah, biar bisa melihat mukanya, wajah-wajah yang ceria, wajah-wajah yang ajaib ya. Yuk, kita mau belajar hari ini kebenaran firman Tuhan. Langsung kita mau buka dalam Amsal 4 ayat 1 sampai dengan 4. Tema dari firman Tuhan malam ini, saya memberi judul firman Tuhan hari ini, belajar dengan hati. Learn it by heart ya, belajar dengan hati. Oke. Amsal 4 ayat 1 sampai dengan 4 kita mau baca bersama-sama. Amsal 4. Sebentar, ya bisa dibuka Amsal 4? Ya. Amsal 4 ayat 1 sampai dengan 4. Yuk kita baca bersama-sama. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Ya, saudara, ajaib sekali saudara. Firman Tuhan di Amsal 4 ini ya, menarik sekali apa yang dikatakan oleh seorang raja yang besar. Saudara mengerti Amsal ditulis oleh Salomo. Jadi ini adalah pengakuan dari mulut Raja Salomo sendiri. Pengakuan dari mulut Raja Salomo sendiri, bukan kata orang tentang raja ini, bukan ya saudara. Tapi Raja Salomo sendiri yang mengatakan apa saudara? Salomo berkata begini, ketika aku masih tinggal di rumah ayahku, waktu aku masih anak-anak, tinggal di rumah ayahku, ayahnya siapa saudara? Daud saudara. Dan aku ini lemah, sebagai anak dan aku lemah, aku diajari ayahku, katanya. Jadi rupanya Salomo itu ya, kalau saudara baca dari depan, dengar hai anakku ya, tentang didikan seorang ayah. Dikatakan aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Sebenarnya Salomo ini sedang mengajar ilmu hati saudara. Jadi apa sih yang diajarkan Daud kepada Salomo? Apa yang diajarkan Daud kepada Salomo? Saudara baca di ayat yang keempat. Aku diajari ayahku, apa katanya? Biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Jadi apa yang diajarin Daud kepada Salomo? Apa saudara? Hati. Hatinya memegang perkataan-perkataan, petunjuk-petunjuk dari Daud. Jadi Daud nggak mengajari anaknya. Ya, saya berdoa kita sebagai ya saudara, sebagai orang tua, sebagai ayah, ayo ajari anak-anak kita seperti Daud mengajari Salomo. Daud nggak mengajari gini saudara, Salomo ingat-ingat ya perkataanku dengan pikiranmu, ingat nih di sini nih, diingat di pikiran. Dan gunakan semua kekuatanmu. Enggak, Salomo nggak diajarin begitu, enggak saudara. Salomo nggak diajarin sama Daud, ingat-ingat ya omonganku nih masuk di pikiranmu loh. Gunakan kekuatanmu. Enggak saudara. Tapi Daud mengajar Salomo, hatimu nak berpegang pada perkataan dan petunjuk-petunjukku. Hatimu. Jadi Salomo tuh diajarin sama Daud ya, bukan diajarin inteleknya. Bukan diajarin kekuatan daya pikirnya. Ini loh kamu harus pintar, kamu harus cerdas ya. Ini loh di pikiran kamu ini loh. Bukan saudara, bukan inteleknya. Bukan pengetahuannya, bukan kekuatan di pikirannya. Tapi Daud mengajarkan hatimu ya. Jadi
Salomo itu mengakui bahwa dia diajarin, dididik sama ayahnya, mendapat pendidikan yang berharga dari ayahnya tuh sejak kecil. Waktu Salomo kecil dan enggak berdaya. Katanya waktu di rumah ayahnya. Ketika tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah, enggak berdaya. Nah sebenarnya saudara, sebenarnya ya, banyak orang Kristen tuh nggak menyadari apa? Ketika ya orang Kristen dia maksudnya ketika orang Kristen mulai bertumbuh rohaninya di dalam Tuhan, sebenarnya waktu itulah saat yang terbaik untuk mendidik hatinya. Jadi kalau ya ini pemimpin-pemimpin di sini nih, kalau punya ya nanti menginjil anak-anak buah ya, anak-anak rohani. Ajari didik hatinya. Saya ini dari kecil, maksud saya bukan dari kecil, dari saya pertama bertobat ya, dari saya kecil lemah nggak berdaya, saya baru bertobat. Tuhan itu didik hati saya sebegitu rupa. Dari soal ya saya dididik sama Tuhan, datang ke gereja tidak pernah telat. Saya ini kerja nih sebenarnya dari pagi sampai jam 5 sore. Ibadah kadang-kadang sebenarnya kerjanya dari pagi sampai jam 4 sore. Tapi saya tuh ya buat saya tuh punya integritas dan saya tuh kerja rajin dan setia. Jadi kalau ada barang datang atau kerjaan sampai jam 5 pun saya terobos kerjaan. Jadi kalau pulang bisa sampai setengah 6 sore dan jam 6 harus. Minggu tuh masih kerja loh saudara, minggu tuh masih kerja saudara, bayangkan. Jadi kalau ibadah jam 6 sore saya mandi langsung berangkat saudara, bahkan kadang-kadang gak mandi. Tahu gak apa yang saya kerjakan? Kalaupun saya misalnya pulangnya maksudnya lebih cepat ya saudara. Saya datang cepat saudara. Saya apa coba saudara, apa yang saudara lakukan? Apa yang saya lakukan? Saya menata kursi, menyapu. Saya siapin warta jemaat. Saya siap menyambut di depan pintu saudara. Jadi Tuhan tuh udah didik saya dari saya pertama bertobat. Dari soal memberi uang saudara. Tuhan sudah didik semuanya saudara. Jadi saat yang terbaik itu waktu kita sebenarnya baru lahir, baru bertumbuh nih saudara. Lah tapi gimana Bu, sekarang kita sudah seperti ini. Enggak apa-apa saudara sebenarnya. Tapi istilahnya hati kita ini harus merasa gini, Tuhan aku ini enggak bisa apa-apa, aku lemah, aku butuh Tuhan. Tapi kalau saudara merasa sudah menjadi besar ya, ketika engkau sudah berkembang menjadi besar, ya pikiranmu pasti sudah terdidik di situ. Maka hati kita sukar untuk menerima didikan. Jadi orang semakin besar ya, orang semakin mengerti banyak, itu lebih sukar dididik saudara. Gereja nih kalau ya, dulu nih gereja ini, maksudnya persekutuan doa ini ya, belum apa-apa. Wah sudah, itu semua bagus semua. Wah kesungguhannya kelihatan saudara ya. Tapi coba sudah semakin besar, semakin ya saya percaya kalau ini tempat ini semakin penuh orangnya dan Tuhan percayakan ada gedung lagi yang lebih besar. Wah kalau hati kita nggak mau dididik itu repot sekali saudara. Karena semakin berkembang, semakin besar, hati kita semakin sukar untuk menerima didikan. Karena itu kita harus punya hati benar-benar ya seperti kita baru pertama lagi kita bertumbuh saudara. Jadi ada anak-anak Tuhan yang ngomong gini saudara, ya nantilah kalau aku diberkati, kalau hidupku berhasil, nah itulah saatnya aku benar dekat sama Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan. Terlambat sudah saudara. Saya ini pernah ya menginjili bos saya pimpinan direkturnya yang punyanya ownernya bahkan ya. Di mana tempat saya bekerja waktu di Cirebon. Orang ini ngomong gini katanya, nanti ya kalau aku ya waktu itu kan masih saya kerja di situ masih sebelum segede ini, belum ada cabang-cabang yang lain. Ya tempat saya bekerja belum ada toko-toko yang lain. Dia bilang nanti ya kalau aku sudah berhasil, sudah sukses banget, aku baru ikut Tuhan sungguh-sungguh Lin, katanya gitu. Percuma saudara, terlambat sudah saudara. Sebab ketika kita sudah menjadi kuat, maka kita tidak akan lagi mengizinkan hati kita dididik oleh Tuhan. Kita merasa sudah bisa, sudah hebat, sudah kuat.
terlambat saudara. Nah, saya juga mau mengatakan, tapi memang tidak semuanya. Usia itu tidak menentukan kebijaksanaan seseorang di hadapan Tuhan. Usia tidak menentukan kebijaksanaan seseorang di hadapan Tuhan, saudara. Jadi karena itu sejak muda ya, ayo saudara, saudara mau dididik sama Tuhan. Karena kalau usia sudah tua, susah dididik Tuhan saudara. Jadi sebenarnya ketika kita masih muda dan merasa tidak berdaya, nah saat itulah saudara, Tuhan itu akan mudah sekali mendidik kita. Jadi yang pertama-tama yang perlu dididik sekali lagi, hati kita ya, hati kita yang perlu dididik. Bukan intelektualnya kita, bukan inteleknya kita. Jadi apakah kita mengizinkan Tuhan untuk mendidik hati kita? Ada begitu banyak orang ya, susah dan enggak mau. Apalagi kita sudah lama ikut Tuhan, sudah banyak ngerti firman Tuhan. Menurut saya, begitu kita mulai sombong, kita sudah merasa hebat. Ada banyak orang susah dididik. Kuncinya sekali lagi di hati saudara. Kalau hati kita saudara terdidik untuk memegang kebenaran firman Tuhan, ya, dari kita pertama bertobat ya, dari kita nggak ngerti apa-apa, hati kita sudah terdidik untuk memegang firman Tuhan. Percayalah, maka hidup kita berbeda. Hati kita terdidik pegang firman Tuhan, apa-apa tanya Tuhan, baca firmannya, apa sih yang firman Tuhan ngomong? Percaya, kalau hati kita terdidik seperti itu, pasti hidup kita berbeda. Karena ada begitu banyak orang bisnis saja saudara. Maaf ya saudara. Anak Tuhan berbisnis gak ada bedanya dengan orang dunia. Nipunya ya sama, cara ngomongnya bohongnya sama saudara. Ada begitu banyak seperti itu saudara. Nanti kita sampai pada kejujuran dan ketulusannya saudara. Hati itu benar-benar saudara, benar-benar sangat menentukan. Hati kita sangat menentukan seluruh hidup kita. Menentukan masa depan kita, itu dari hati kita saudara. Kita mau jadi apa, itu dilihat dari hati. Dari hati. Nah, jadi sekali lagi, Tuhan itu sebenarnya perlu banget sedini mungkin mendidik hati kita. Sekali lagi, usia yang tua itu akan semakin sukar untuk Tuhan mendidik kita. Nah, saya mau saksikan saudara. Dulu gereja kami itu waktu masih baru ya, itu bank itu banyak sekali ya, Pak Petrus pernah bilang bank itu ya menawarkan pinjaman. Karena kami nggak punya gedung, kami mau punya gedung ya, kami mau bangun. Begitu mau bangun udah banyak tawaran pinjaman dari bank. Nah, ada sebuah cerita ya, saya mendengar seorang bercerita seperti ini. Ada hamba Tuhan yang kira-kira umurnya 70 tahun. Hamba Tuhan ini sedang membangun gerejanya. Ya. Hamba Tuhan ini berkata, oh fondasinya sudah saya pasang kok. Tapi waktu ya itu mau dibangun, penduduk setempat menolak. Jadi akhirnya pembangunan terhenti saudara. Nah ternyata kemudian si hamba Tuhan ini ngomong gini katanya. Cerita kepada hamba Tuhan yang sudah gerejanya sudah berkembang, karena hamba Tuhan yang ini yang 70 tahun pengen berguru, ceritanya pengen tanya gitu loh gimana. Nah terus hamba Tuhan yang gerejanya berkembang, terus Bapak gimana selanjutnya? Setelah pembangunan dihentikan bagaimana Pak? Kemudian orang ini hamba Tuhan yang 70 tahun ini ngomong gini, tahap pertama gini satu persatu Pak, kami mau melunasi pinjaman dulu, kami mau melunasi dulu pinjaman di bank. Loh ternyata dia itu untuk membangun ya, membangun gerejanya, ternyata dia utang di bank. Nah dia bilang gini, jadi kalau ya
nanti kalau utangnya lunas ya katanya, nanti kami rencana utang lagi di bank. Jadi pertama waktu fondasi ya, lagi dibangun nih baru ya, belum jadi semuanya, ini udah utang di bank. Ini tahap pertama, saya mau lunasi dulu katanya. Nanti udah dilunasi ya, ini kan mumpung sudah lagi ditutup, maksudnya karena ditutup ya sama dihentikan sama penduduk setempat. Nah terus kalau ini sambil nyicil lunasi nih di bank nih utangnya. Nah kalau udah lunas saya mau utang lagi di bank katanya. Saudara, hamba Tuhan yang gerejanya sudah berkembang ini sampai geleng-geleng bingung saudara. Orang itu begitu mudah sekali mengambil pinjaman di bank. Bayangkan bapak ini sudah tua, bayangkan. Sudah ngalami kesulitan dengan bank. Dia sudah tahu kalau utang di bank itu, saudara kalau utang di bank itu setahun saudara ngerti sendiri lah bunganya sampai berapa persen, gede banget saudara. Sekarang di bank tuh ngeri sekali kalau minjam uang itu. Tapi ini orang tidak terdidik hatinya. Sudah tahu sulitnya ya untuk bayar utang. Dia nak bilang mau utang lagi saudara. Nah ini saudara, ada begitu banyak anak-anak Tuhan juga seperti itu saudara. Tanpa perhitungan. Jadi enggak kapok saudara, enggak berhenti dengan utang. Padahal dia dalam kesulitan keuangan, dia ngomong sendiri dalam kesulitan. Tapi katanya mau utang lagi saudara. Nah, ini saudara, faktor usia itu tidak menentukan kebijaksanaan seseorang. Karena itu Tuhan mau sejak kamu muda, sedini mungkin. Sejak kamu baru bertumbuh rohanimu. Ayo, didik hati kita. Lanjut ya, Amsal 4 ayat 20-21. Amsal 4 ayat 20-21. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkan telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Alkitab berkata, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah di dalam lubuk hatimu. Nah, kata simpanlah di dalam lubuk hatimu, dalam terjemahan lain itu saudara, learn it by heart. Artinya apa? Belajarlah dengan hati. Belajarlah lewat hati. Jangan dengan kepalamu, tapi dengan hatimu. Jangan dengan pikiranmu, tapi dengan hatimu. Belajar dengan hatimu, bukan dengan pikiranmu, bukan dengan perasaanmu, bukan dengan kekuatanmu. Tapi Alkitab berkata, belajarlah lewat hati. Nah, kalau kita saudara, kita ini sudah ya dididik Tuhan, kita mau nurut ya saudara. Saya percaya saudara, sekali lagi saudara, kita akan menjadi orang yang berbeda. Lihat coba ya di Amsal 4 ayat 22-23. Amsal 4, 22-23. Amsal 4, 22-23. Oh ya, Alkitab berkata, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah kata dari situlah terpancar kehidupan, dari situlah terpancar kehidupan. Terjemahan lain mengatakan dari situlah kehidupan dimulai. Jadi kalau kita menjaga hati kita, mendidik hati kita, belajar lewat hati kita, dari situ kehidupan dimulai. Jadi dimulainya dari hati saudara. Sebenarnya apa yang keluar ya, yang sebenarnya apa yang keluar ya, kematian atau kehidupan dari diri kita, itu semua tergantung dari hati kita.
Apa yang keluar ya, kematian atau kehidupan itu tergantung dari hati kita. Dimulai dari hati. Dimulai dari hati. Saudara, kalau saudara mau pahit ya, memilih pahit terus. Saudara tahu nggak ciri-ciri orang yang pahit, saudara? Orang yang pahit itu ya saudara, itu fokus hidupnya itu kepada apa saudara? Berputar-putar kepada masa lalunya. Fokus hidupnya kepada apa? Kepada apa yang ya dia hadapi yang menyakitkan itu. Jadi ketika dia melihat ya ada orang yang menyakiti dia, yang dia fokusin orang itu saudara, yang menyakiti itu, masalahnya itu saudara. Yang disoroti apa saudara? Tidak adil. Sebenarnya sejujurnya dia mau ngomong sama Tuhan tidak adil, tapi nggak berani saudara. Dengan cara apa? Memberontak, marah, menggerutu saudara. Hidupnya cenderung pasti berputar-putar dengan masa lalu, nggak move on. Nggak move on. Itu orang yang kepahitan seperti itu saudara. Orang kepahitan hidupnya berpusat pada perasaannya, kepada pikirannya. Pikirannya negatif terus saudara. Bukan pada perasaan Tuhan. Nah, jadi sebenarnya saudara, semua proses dalam hidup kita itu tergantung dari hati kita. Semua proses masalah dalam hidup kita itu tergantung di hati kita. Di hati kita. Ya, saya mau cerita kesaksian ya. Ketika ini soal uang, tiba-tiba Tuhan kok ingetin terus soal uang. Jadi ketika adik Pak Petrus suatu hari ditipu oleh seseorang. Sampai kita ini ya terutama Pak Petrus harus membayar utang. Ya, karena adiknya Pak Petrus ditipu oleh orang ya. Pokoknya adiknya Pak Petrus itu ceritanya ngambilin orang-orang untuk kerja ya di luar negeri. Nah uangnya itu disetor dari adiknya Pak Petrus. Adiknya Pak Petrus cari orang, kemudian orangnya sudah dapat semua, uangnya disetor kepada seseorang. Seorang ini lari saudara. Nah jadi orang-orang yang uangnya sudah nyetor ke adik Pak Petrus, otomatis nyarinya adiknya Pak Petrus dong, bukan nyari orang ininya nggak tahu, nggak dikenal. Nah adik Pak Petrus dikejar-kejar nih, adiknya Pak Petrus tuh. Saudara ternyata adiknya Pak Petrus bilang bahwa saya punya kakak pendeta katanya. Jadi kayak jaminan, Pak Petrus jadi jaminan. Jadi saudara itu orang-orang datang. Itu waktu kejadian anak-anak masih kecil saudara, masih kecil, masih SD kelas 1 ya. Vincent masih SD kelas 1, Victor masih TK, masih kecil. Ya kira-kira masih kecil lah. Jadi tiba-tiba itu orang datang ke rumah kami. Segitu banyak pada masa itu, zaman pada waktu Situbondo dan gereja dibakar itu loh, gereja dibakar-bakar. Jadi orang-orang mengancam kita, Pak ingat ya, saya bisa mengerahkan massa untuk membakar gereja Bapak. Coba saudara diancam gitu saudara. Nah saudara pada waktu itu kami sudah gak punya uang, tabungan di bank gak punya saudara, jujur. Uang cash pun gak punya. Karena kami pun hidup lagi di dalam waktu proses ditekan saudara. Oleh pengurus setempat saudara. Saudara kami digaji ya dengan gaji yang sangat ya pada zaman itu ya sangat rendah, sebenarnya rendah sekali. Kira-kira 2 juta saudara. Jadi yang ajaib ketika utang itu dibebankan kepada Pak Petrus, ada orang. Nah Pak Pandu itu adik ipar Pak Petrus, Pak Pandu ngomong ke teman dekat kami. Nah teman dekat kami itu kemudian ya ini orang ini ya meminjamkan Petrus ya katanya. Namanya Cicing tuh. Saya mau pinjemin uang buat kamu. Karena waktu itu kami harus butuh uang sekian puluh juta, harus bayar ke orang-orang ini saudara. Nah akhirnya singkatnya ya, dengan terpaksa saudara, seumur-umur kami baru utang saudara, seumur-umur baru utang sama orang ini yang namanya Cicing ini. Karena memberikan itu pun karena dia memaksa memberikan pinjaman, pakai uang ini katanya, bayarin itu semua. Nah terus waktu itu saya bingung, saya bilang gini, waduh kalau kita bilang ke Cicing ini, Cicing nanti bayarnya gimana, uang segini banyak kita nggak punya uang sama sekali.
Kalau saya targetin, ya udahlah yang kita bayar aja ya. Tiap bulan kita bayar misalnya, bayar ditentukan targetnya. Ya, 500.000, wah buat saya sama Pak Petrus berat sekali. Apalagi kalau ada angkanya, wah jujur ya, saya waktu itu Tuhan kita nggak mau sampai gini, hati kita jadi rusak. Kenapa? Fokus kita nanti bukan di pelayanan, gimana bayar utang, benar nggak? Jadi dan nih nanti fokus kita di duit. Gimana caranya supaya kita mendapatkan duit? Saya tuh sampai Tuhan kami nggak mau gitu. Tapi kalau saya ngomong gitu, gimana ya Ci kalau saya cicil dengan 10.000 per bulan? Ya nggak mungkin, nggak logis ya toh. Nah jadi saya tuh berdoa Tuhan ini gimana cara membayarnya. Nah akhirnya saya bilang gini, Ci terus terang aja kami ini nggak bisa membayar loh, nggak punya duit loh. Dengan kami gaji seperti ini, pas-pasan maksudnya dapat PK persembahan kasih sangat terbatas. Terus saya cuma bilang gini, Ci, kami ini dipercayakan Tuhan jadi hamba Tuhan. Kami udah gak punya apa-apa Ci, saya bilang. Rumah aja waktu itu saya lupa rumah, masih kontrak apa sudah rumah ini ya. Mobil aja kami sudah gak punya. Jadi saya bilang gini, Ci, saya cuma punya satu aja Ci, saya cuma punya hati, saya bilang. Saya cuma punya hati Ci. Lah, Lin, kowe sama Pak Petrus pokoknya boleh ngangsur, yang ajaib orang ini ngomong bilang, boleh ngangsur kapan saja. Pokoknya waktunya tidak terbatas. Kamu mau ngangsur berapapun semampumu kalau engkau dapat berkat, enggak apa-apa katanya. Ajaib saudara. Jadi saudara, ketika Tuhan tahu hati kami, Tuhan kami enggak punya apa-apa tapi kami punya hati. Hati yang takut sama Tuhan, hati yang cuman menyerahkan kepada Tuhan. Hati yang gak mau Tuhan kalau sampai utang terus mikirin duitnya gimana cara, kami gak mau punya hati seperti itu. Hati kami bisa rusak cepat dan lambat, hati kami bisa rusak kalau cuman mikirin bayar utang. Pelayanan kami bisa terganggu, kalau hati rusak saudara, rusak semuanya saudara. Pelayanan kami akan rusak, semua akan rusak. Nah tapi ajaib, ketika Tuhan tahu hati kita, Tuhan itu menghargai hati kita. Tuhan tahu kita nggak mau utang. Dan Tuhan tahu bahwa terjadi kejadian sampai kita utang ke orang ini pun itu bukan kesalahan kita. Maksudnya uang itu kan bukan dipakai kita, dipakai adiknya Pak Petrus. Jadi ya yang pakai adiknya Pak Petrus, yang nanggung kita saudara. Tapi Tuhan kita bersyukur waktu itu. Karena kita tahu bahwa ketika kita menanggung yang bukan penderitaan kita, itu adalah kasih karunia. Nah ajaib Tuhan itu menghargai hati kita. Ketika saudara, Tuhan tahu hati kita, sejujurnya hati kita gak mau tercemari, terkotori dengan yang namanya duit ya saudara. Apa yang terjadi saudara? Materi itu ya sebenarnya saudara, duit materi itu ya sebenarnya saudara, itu bonus aja saudara. Murni itu tambahan tuh saudara, itu mau bonus dari Tuhan saudara. Begitu hati kita beres saudara, tahu gak saudara ajaib. Kita ini ya, saya ini mencoba terus dalam tiap bulan, tiap kali ada berkat dicicil ya. Bisa nyicil ajaib 500.000. Sampai bisa nyicil ajaib sama Tuhan, ketika Tuhan tahu hati kita bisa nyicil 1 juta. Padahal gaji kita, PK kita kecil banget. Tapi karena Tuhan tahu hati kita. Dan saya ingat, belum 2 juta ya, saya lupa pokoknya kira-kira segitu. Dan ajaib saudara, kita bisa mengangsur dengan cepat, gak sampai 1 tahun, saya ingat gak sampai 1 tahun. Terakhir itu ya sekian puluh juta sampai 15 juta. Sampai di titik 15 juta ya, ajaib orang ini tiba-tiba berkata begini, Lin, itu yang sisa 15 juta, yang 7,5 juta saya kasih buat Pak Petrus, karena Pak Petrus waktu itu mau sekolah bahasa Ibrani saudara. Buat sekolah lagi, ya pokoknya mau sekolah apa, sekolah teologi, sekolah bahasa Ibrani, saya kasih 7,5 juta. Karena dia pernah dengar Pak Petrus mau sekolah gitu ya.
Nah, yang 7,5 juta saya berikan buat gereja. Jadi kami ya mengangsur 7,5 juta di gereja, saudara. Akhirnya saya angsur lagi nih saudara, 7,5 juta ini. Yang ajaib saudara, cepat sekali sampai terakhir 5 juta. Tahu nggak saudara, tiba-tiba ada orang ngasih kita 5 juta. Sungguh saudara, dalam hati kita nih butuh banget uang ini. Sehari-hari aja kita hidup pas banget, sampai saudara tabungan habis nggak punya uang saudara di tabungan. Jujur 5 juta nih saya pengen milah-milah. Oh ini buat keperluan ini, susu anak buat keperluan ini, buat keperluan ini. Ya, sejujurnya buat sekolah anak. Tapi Tuhan itu ngomong di hati, nak 5 juta jangan diapa-apain. Bayar semuanya, lunasi. Saudara ajaib saudara, kami dengan berat hati, yuk yang sepakat 5 juta. Kami bayar 5 juta ke gereja bayarnya saudara. Dan hari itu saudara ajaib. Benar-benar kami lulus saudara. Lunas semuanya saudara. Tapi sekali lagi bukan kehebatan kami saudara. Bukan kehebatan seseorang. Tetapi itu karena apa sih saudara? Karena Tuhan menghargai sikap hatinya kita saudara. Kami gak mau utang, kami mau cepat bayar. Walaupun itu utangnya bukan utangnya kami gak pakai itu uang. Tapi kami mau bayar. Sekali lagi saudara, jadi saudara, kalau semua orang Kristen bisa mengerti bahwa awal hidupnya dimulai dari hati dan menjagai sedemikian rupa saudara, percayalah saudara, kita akan menjadi orang, kita akan melihat kemuliaan Tuhan, kita akan melihat mujizat Tuhan. Percaya saudara, mulai dari hati saudara, hati kita ini mesti beres sama Tuhan. Nah, baca Amsal 15 ayat 8. Amsal 15 ayat 8, saya akan terus ya tentang hati. Hati ini banyak sekali bicara kejujuran, kemurnian, ketulusan. Amsal 15 ayat 8, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi korban orang fasik itu kekejian bagi Tuhan. Ya, saudara tahu ya, orang Kristen juga bisa jadi orang fasik saudara. Perbuatannya fasik. Yang saya tadi katakan bisa nipu sana sini. Oh banyak orang Kristen yang nipu sana sini, banyak saudara, menjadi batu sandungan. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi doa orang jujur dikenan Tuhan. Doa orang jujur dikenan Tuhan. Nah, di mana kita memperoleh kejujuran? Ini sekali lagi soal hati ya. Hati yang jujur tuh harus bagaimana? Di mana sih kita memperoleh kejujuran? Buka Mazmur 25 ayat 21. Doa yang orang jujur dikenan Tuhan. Gimana hati kita jujur tuh gimana saudara? Gimana untuk bisa memperoleh kejujuran? Mazmur 25 21. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku. Sebab aku menanti-nantikan engkau. Jadi ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku. Sebab aku menanti-nantikan Tuhan. Jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan dalam hidupnya, dia akan menjagai hatinya. Orang yang ya menanti-nantikan Tuhan, itu pasti saudara, enggak akan merongsong saudara. Enggak diikuti dengan emosi, ya enggak diikuti dengan ambisi. Tapi kalau orang yang menanti-nantikan Tuhan, percayalah saudara. Makanya ya menanti-nantikan Tuhan tuh ajaib saudara. Saya kalau duduk dia merenungkan terus berdoa nyembah ya. Ngomong sama Tuhan, dengerin firman Tuhan. Saya dengerin lagu penyembahan. Itu menanti-nantikan Tuhan saudara. Sambil ngomong-ngomong sama Tuhan ya. Itu menanti-nantikan Tuhan saudara. Itu membuat saya gak jadi emosi, gak meledak-ledak. Membuat saya gak akan merongsong saudara. Saya gak berambisi. Bahkan ya kalau ada orang yang menyakiti, saya gak akan membalas. Percayalah, menanti-nantikan Tuhan itu ajaib saudara. Kita bisa tinggal tenang, berdiam diri di hadirat Tuhan. Itu membuat saudara, pikiran kita jauh lebih ya. Jauh lebih tenang, berpikir lebih bijaksana, lebih berhikmat saudara.
Jadi kalau saudara dan saya ingin belajar menanti-nantikan Tuhan, hati kita harus dijagai. Waktu kita menanti-nantikan Tuhan sebenarnya saudara, hati kita tuh dijagai Tuhan. Dengan ketulusan dan kejujuran. Jadi ajaib ya, ketika kita menanti-nantikan Tuhan, waktu itulah saudara, Tuhan itu menjagai hati kita dengan ketulusan dan kejujuran. Jadi di mana kita dapat kejujuran dan ketulusan? Waktu kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan dapat ketulusan dan kejujuran. Nah, kalau saudara dengerin orang ya, yang hatinya jujur ya. Doa orang jujur itu sebenarnya polos saudara. Doa orang jujur itu sebenarnya ya gak karuan lah ya. Ya karena menceritakan semua isi hatinya. Tuhan, aku memang jahat, memang aku sudah begini Tuhan, aku ya. Tapi Tuhan itu gak memandang saudara. Gimana orang itu doanya. Tapi Tuhan memandang apa? Ketulusan dan kejujuran. Hatinya itu loh. Itu yang berkenan saudara di hadapan Tuhan saudara. Tahu gak sih saudara, Tuhan itu paling gak tahan dengan orang yang hidupnya dalam ketaatan, dalam kejujuran. Tuhan paling gak tahan dengan orang yang hidupnya nurut sama Tuhan. Tuhan paling gak tahan dengan orang yang hidupnya dalam kejujuran, dalam kemurnian. Tuhan paling gak tahan. Percayalah saudara. Sekalipun mungkin cuman ya dalam hati ya bergumam nih. Cuma bergumam dalam hati, Tuhan aku tuh kepengen gini-gini ya Tuhan. Tapi percayalah gumamannya itu ya saudara. Ini yang ada di dalam hatinya, ngebatin istilahnya ya. Itu suaranya akan cukup keras di surga saudara. Bergema di surga saudara. Gumamannya itu saudara, batinnya itu. Tapi orang yang hatinya jahat saudara, hatinya menyimpang dari kebenaran. Ya. Orang yang hatinya menyimpang dari kebenaran, enggak jujur, enggak tulus, enggak murni. Boleh orang ini berteriak doanya, wah teriak, pakai pengeras suara doanya. Tapi saya percaya saudara, suaranya nyaris enggak terdengar di surga saudara. Enggak dengar, malaikat dan Tuhan enggak dengar saudara, walaupun teriak-teriak saudara. Ini saya cerita ya saudara apa adanya. Saya nih satu kali pernah gini ya. Itu udah teruji 2 kali sebenarnya. Ya ada nakalnya tapi sebenarnya bukan nakal ya. Jadi gini. Jadi karena kebutuhan ya, kebutuhan dalam kehidupan saya ada satu kebutuhan, sangat banyak kebutuhannya. Berturut-turut butuh ya sekolah anak, butuh ini kuliah, butuh anak apa gitu ya, butuh hal banyak. Kemudian jadi tabungan itu ya, ATM itu diambil begitu banyak ya. Pernah satu kali kok ATM keluar banyak banget, Pak Petrus ngambil lagi ATM ya. Akhirnya saya berdoa gini, Tuhan ya Mbok jangan ambil ATM. Nanti ya ini ada pikiran, ya Tuhan kalau diambil terus juga berkurang ya Tuhan. Tuhan aku berdoa Tuhan, kirim berkat Tuhan. Jadi saya membuka berkat utara, selatan, barat, timur, pintu berkat dibuka. Tuhan saya mau pelayanan nih di Surabaya, Pak Petrus dia mau pelayanan di Surabaya. Kemudian saya berkata gini, paling enggak ya Tuhan, saya tidak mau ngambil uang lagi di bank. 20 juta aja lah Tuhan, 20 juta buat Tuhan kecil. Nanti pelayanannya sih sebenarnya cuman satu tempat saudara, satu tempat. Tapi saya ngomong gini, paling enggak saya dapat 20 juta Tuhan, pulang dapat 20 juta. Saudara tahu enggak saudara, ajaib saudara. Jadi waktu kami datang, seseorang memberikan ya sebuah tempat pensil tapi ternyata isinya duit saudara. Bu, ini buat ibu nih, buat ibu. 5 juta saudara, 5 juta. Ya, pertama datang sudah 5 juta saudara. Ya tapi saya nggak ngitung-ngitung, saya tenang aja udah nggak mikirin. Memang hati saya juga nggak mau. Sekali lagi saya selalu belajar Tuhan jagai hati saya jangan condong ke duit gitu ya. Saya belajar saudara, soal hati itu udah banyak diajarin Tuhan. Dari hati yang sombong, hati yang ngeyel, berontak saudara, hati yang pelit saudara. Udah saya sudah habis-habisan sama Tuhan. Dididik sama Tuhan begitu rupa saudara. Nah setelah itu kemudian Pak Petrus khotbah, ajaib saudara. Ini persekutuan saudara sebenarnya baru buka lagi karena di masa pandemi gitu ya. Yang ajaib.
Katanya ada berkat mengalir, jadi orang ini ngomong sendiri si pemimpin persekutuan, sejujurnya Bu ya, kita nih nggak bisa, aduh ini ngundang Pak Petrus, ini ngasih berkat berapa katanya ya. Terus dalam pikirannya cuma sekian katanya, tapi ajaib itu bisa masuk uang sekian juta. Ya, pokoknya intinya saudara kurang lebih kita itu dikasih persembahan kurang lebih 10 jutaan saudara. Dan yang ajaib saudara, ada orang lain kasih, ya, ada kasih 1 juta, ada kasih 2 juta. Dan tak hitung ya saudara, 20 juta lebih sedikit saudara. Ajaib gak saudara? Kami pulang dapat 20 juta. Pak Petrus sih gak hafal, gak ngerti. Karena saya bendaharanya saudara. Saya yang pegang semuanya saudara. Bayangkan saudara. Nah kemudian suatu kali ya, saya kemudian berdoa lagi, Tuhan ini di Jakarta nih. Tapi saya gak mancing, Tuhan Tuhan kalau boleh ya Tuhan, berkati aku Tuhan, berkati kami Tuhan. Sudah gak banyak-banyak lah Tuhan, 20-25 juta. Dan itu terjadi lagi saudara. Dan saya bilang gini saudara, karena motivasi hati saya benar, sikap hati saya benar. Tuhan lihat kejujuran, kemurnian. Saya ini kalau sama Tuhan nih apa adanya. Kalau saya gak suka sama orang ya saya ngomong gak suka sama orang saudara. Kalau saya lagi marah dan kemudian Tuhan ngajarin kamu salah. Marahmu itu loh meledak, kamu sombong Tuhan bilang. Jadi Tuhan banyak ngajarin soal hati saudara. Nah sekali lagi tadi saya katakan saudara, Tuhan berkenan dengan doa orang yang jujur dan tulus. Jadi dari mana sekali lagi untuk kita bisa belajar tulus dan jujur? Dari menanti-nantikan Tuhan saudara. Lagi baca ya, Mazmur 81 ayat 14-15. Mazmur 81 ayat 14-15 berkata demikian. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Ya lihat ya, Alkitab selalu berkata, kalau umatku mendengarkan suara Tuhan. Kalau umatku ya, Israel hidup nurut, taat dengan jalan yang Tuhan tunjukkan. Lihat saudara, Tuhan yang berkata loh, bukan saya loh. Seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan. Dan terhadap para lawan mereka aku balikan tanganku. Alkitab berkata saudara, kalau kamu mau dengerin Tuhan, kamu mau nurut taat sama Tuhan. Alkitab yang berkata loh, seketika. Bukan nanti ya nak, nanti ya. Gak pakai lama saudara, seketika saudara. Kalau seketika ya seketika, Tuhan akan lakukan seketika saudara. Tapi Tuhan cuma minta apa saudara? Mendengar suara Tuhan. Nurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Maka seketika itu musuh kita akan ditundukkan. Saudara punya musuh, coba punya musuh di mana saudara? Saya pernah mendengar saudara ada persekutuan doa di Cirebon mau ditutup saudara. Bahkan sudah ditutup, maksudnya sudah ditutup saudara. Kemudian apa yang terjadi saudara? Ya, hamba Tuhannya berdoa saudara. Dan ini ya, ini sebenarnya mau ditutup oleh saudara tahulah sekelompok ya saudara sepupu. Begitu ya, akhirnya karena terus ditekan, akhirnya pemimpin dari persekutuan ini bilang gini, wis kita nekat ketemu sama pemimpinnya itu. Yang gak suka sama persekutuan doa ini, ketemu udah kita. Saudara tahu waktu ketemu kaget, sebenarnya kagetnya apa? Ternyata pikirnya cuman ya pemimpinnya dan anak buahnya. Ternyata banyak sekali saudara. Wih sempat katanya gemetar. Tapi yang ajaib hari itu, karena pemimpin persekutuan ini hamba Tuhan ini, mereka berpuasa, mereka berdoa, mereka dengerin suara Tuhan. Ketemu, aku akan bereskan, Tuhan bilang, aku akan selesaikan. Nurut sama Tuhan ya. Kalau Tuhan suruh apapun turut. Tapi apa yang terjadi saudara? Pada hari pertemuan itu, pemimpinnya saudara, mati saudara. Mati saudara. Rupanya kena serangan jantung atau gimana, meninggal saudara. Hari itu ya ajaib lah saudara. Semua dipermudah jadinya saudara, ajaib saudara. Seketika itu musuh kita ditundukkan, Tuhan balikan saudara. Tuhan balikan telapak tangan saudara.
Dibalik sama Tuhan semua. Mereka malah jadi nurut, akhirnya ibadah dibuka, saudara. Jadi yang Tuhan pandang, yang Tuhan lihat sekali lagi, sebenarnya seberapa taat hati kita pada Tuhan. Seberapa taat hati kita sama Tuhan, saudara. Saya ini sering ya saudara, doain orang. Kadang-kadang saya tuh jujur maaf ya saudara, doain orang tuh ada malesnya. Malesnya apa saudara? Sudah didoain, firman Tuhan keluar nih. Jujur saya kalau doa pun saya tanya, doain orang saya tanya sama Tuhan. Tuhan ini mau ngomong apa Tuhan? Aku udah ngerti, kalau bukan dari Tuhan mana aku ngerti. Saya cuma minta Tuhan buka hikmat Tuhan bicara engkau maunya apa. Ketika tiba-tiba bernubuat atau dapat satu firman. Kamu harus gini. Saudara, percuma kadang-kadang didoain. Enggak didengar saudara. Tetap aja orang itu ngelakuin. Saya sudah bilang, kamu jangan menikah sama orang ini. Saya bilang, percaya saya bilang nanti hidupmu menderita, susah. Tetap aja saudara, akhirnya dia nikah dan benar saudara. Akhirnya punya anak kedua baru lahir. Saya lupa apa masih di perut, apa baru lahir. Ditinggal sama suaminya saudara. Jadi untuk taat itu susah sekali saudara. Seringkali ya saudara, kalau kita dapat sesuatu dari Tuhan atau Tuhan suruh sesuatu yang gak enak, kita marah-marah. Sesuatu terjadi dalam hidup kita, proses nih ya saudara yang gak enak nih. Kita ngomel, kita ngerutu. Kita maki-maki, kita marah-marah. Sejujurnya saudara kalau kita marah-marah, maki-maki, bisa kita marahin, mungkin marahin orang lain, marah sama gak tahu. Pokoknya mau marah aja karena ngalami masalah berat, mau marah aja. Sejujurnya saya mau berkata ya sebenarnya orang ini mau berontak sama Tuhan. Tapi apa aja ya, marahnya sama siapa saja saudara. Sekali lagi saudara, Tuhan tuh pengen hati kita murni dan benar di hadapan Tuhan saudara. Nah Ibrani 5 ayat 8. Bayangkannya Yesus saja sebagai anak, dia taat dalam penderitaannya loh. Ibrani 5 ini ayat luar biasa sekali. Saya temukan ayat ini luar biasa menurut saya. Ibrani 5 ayat 8 berkata demikian. Dan sekalipun ia, maksudnya Yesus sebagai anak, Yesus adalah anak. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Yesus telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Bayangin ya saudara. Yesus ini saya percaya sudah tahu loh. Dia datang ya dari surga turun ke bumi. Saya percaya Yesus sudah tahu bahwa dia akan menderita. Loh Yesus ngomong kok sama murid-muridnya. Yesus. Ya katanya kan murid-muridnya ngomong gitu. Yesus engkau jangan ngomong gitu, jangan disalib. Padahal Yesus ngomong, aku akan menderita disalib ya. Yesus kan ngomong gitu, mati dan disalib. Simon Petrus ngomong, jangan ngomong gitu Yesus. Karena Yesus sudah tahu, dia akan menderita. Ayat ini bicara soal penderitaan saudara. Penderitaan itu adalah guru yang terbaik untuk mengajar kita menjadi taat. Penderitaan itu guru yang terbaik mengajar kita menjadi taat. Saudara, penderitaan. Melalui penderitaan saudara. Enggak ada orang yang mengingini penderitaan. Penderitaan datanglah, enggak ada saudara yang mengingini penderitaan. Kalau bisa menghindar menjauh dari penderitaan. Tapi kalau orang ngerti arti penderitaan, ngerti fungsinya, ngerti arti di balik penderitaan, saudara akan bersyukur dengan penderitaan saudara. Saudara kalau semua berjalan lancar tanpa masalah ya saudara, saya percaya saudara menjadi orang Kristen yang lembek-lembek. Saudara menjadi orang Kristen yang gak tahan bantingan, gak tahan dengan goncangan saudara. Percayalah. Saya kemarin dengar ya ada anak rohani kami share di ibadah. Jadi kami ini tiap pagi jam 6 sampai jam 7 pagi kami ibadah praise and worship. Kemudian ada share firman, kemudian deklarasi doa untuk Indonesia setiap pagi. Kecuali hari Minggu kan ibadah saudara. Nah orang ini mengatakan begini saudara.
Raja Wali itu bisa terbang tinggi ketika apa? Ada badai. Baru bisa terbang tinggi kalau ada badai. Katanya ya, semakin badai semakin kencang, semakin hebat, terbangnya makin tinggi saudara. Jadi sebenarnya saudara, semakin kita ada dalam penderitaan, percayalah saudara, sebenarnya saudara, kita akan semakin terbang tinggi, kita akan semakin kuat saudara. Penderitaan itu sebenarnya apa sih saudara? Membangun manusia rohani kita ini loh yang di dalam. Jadi kalau ada orang Kristen yang alergi sama penderitaan, percayalah orang ini gak akan pernah belajar taat. Alkitab berkata Yesus taat dengan apa yang dideritanya. Saudara taat gak dengan proses yang ada dalam hidup saudara? Saudara taat gak dengan masalah yang saudara hadapi? Artinya saudara jalani, gak menggerutu, saudara gak marah-marah, saudara gak memaki-maki orang, menyalahkan si A, menyalahkan si B, menyalahkan gembala saudara, menyalahkan, ujungnya menyalahkan Tuhan. Tapi saudara taat jalani penderitaan ini. Percaya saudara, sekali lagi saudara, penderitaan itu didikan Tuhan. Kalau kita bisa memanfaatkan saudara, percaya saudara, kita tuh sebenarnya sedang membangun sesuatu yang kuat, yang kokoh dan solid. Percaya saudara. Sama dengan Raja Wali, ketika Raja Wali memanfaatkan badai, angin badai yang besar, dengan sayapnya dia memanfaatkan, dia akan terbang semakin tinggi dan semakin tinggi. Dan ujungnya burung Raja Wali ini akan menuju matahari. Sampai saudara kepada destiny kita saudara. Nah, ada sebuah buku menjelaskan begini saudara. Tuhan itu bergerak dalam sebuah lingkaran. Jadi ada saatnya Tuhan itu ya memanifestasikan dirinya. Pada waktu urapan Tuhan turun, hadirat Tuhan, jamahan Tuhan, kesembuhan, mujizat. Ada waktunya Tuhan memanifestasikan itu saudara. Berkat, mujizat, pemulihan, kesembuhan, jamahan Tuhan. Ada waktunya. Kita merasakan dan menikmati itu saudara. Kita ngalami itu, semua bisa mengalami itu saudara. Tapi ada waktunya saudara. Tuhan izinkan kenapa sih kita mengalami itu saudara. Di jamaah Tuhan kita ngalami pemulihan. Kita ngalami hadirat Tuhan. Emang Tuhan izinkan memang, Tuhan kasih itu. Karena untuk apa? Menyegarkan jiwa kita, menyegarkan roh kita, untuk membangun iman kita. Untuk menyembuhkan kita. Tapi, nah ini, tapi ada kalanya, ada waktunya Tuhan itu menyembunyikan dirinya. Tuhan diam, Tuhan menyembunyikan dirinya. Sepertinya Tuhan tidak kelihatan. Yang muncul dalam hidup kita apa? Penderitaan, tekanan. Yang muncul dalam hidup kita apa saudara? Kita dalam pergumulan, kita dalam tantangan, kita dalam pencobaan. Berat semuanya rasanya. Tapi ya, ada kalanya Tuhan diam, Tuhan bersembunyi. Itu el-olam ya, Tuhan bersembunyi. Waktu saudara menderita, waktu saudara dalam masalah yang berat. Saya ngalami saudara. Kalau saya kok doain orang ya, bisa Tuhan kasih tuntunan jelas. Tapi buat masalah saya sampai menunggu jawaban Tuhan. Kenapa sih Tuhan? Masalah ini terjadi, kenapa Tuhan? Tuhan udah jawab saudara, Tuhan seperti menyembunyikan diri. Tuhan udah ngomong apapun. Sepertinya Tuhan udah ada, seperti itu udah kelihatan ya. Pernah gak sih dalam masalah penderitaan kita, kok Tuhan gak ada ya? Kok Tuhan gak jawab doaku ya? Kemana engkau Tuhan? Di mana engkau Tuhan? Kita sering begitu ya. Kadang-kadang bisa khawatir, ada rasa gak percaya. Pernah gak kayak gitu? Saya ngalami saudara, gak percaya. Tiba-tiba apa? Putus asa. Sudah doa sekian lama putus asa saudara. Tuhan gak dengar, Tuhan gak ada ya, Tuhan gak jawab ya.
Tuhan menyembunyikan diri saudara. Tapi sebenarnya saudara, percayalah, saat itu Tuhan sedang membangun batin kita. Tuhan sedang membangun yang di dalam ini saudara. Yang di dalam ini saudara. Sebenarnya itu saat yang baik saudara, kita menantikan Tuhan. Jadi kalau saudara waktu saudara ngalami masalah, saudara duduk diam sama Tuhan. Diam. Saudara mulai belajar. Saudara belajar menantikan Tuhan. Saudara, ya saudara, ketika kita itu, waktu saya mengalami itu, tiba-tiba di hati saya ini, di roh saya, Tuhan bicara jelas. Tadinya saya terus ngomong, Tuhan kenapa engkau bersembunyi, Tuhan ini gimana. Satu hari Tuhan bilang ini, nak coba lihat hidupmu katanya. Apa sih yang dalam hidupmu? Ketika hatimu tuh beres, hatimu itu ya berkenan. Apa sih yang gak aku kasih dalam hidupmu kata Tuhan. Sampai soal kecil sepele, aku berikan semuanya. Masa kamu gak percaya persoalanmu? Dari yang kecil sampai yang besar aku tolongin, Tuhan bilang. Coba kamu lihat hidupmu katanya, dari dulu sampai sekarang. Dari masalah kecil sampai besar. Masa kamu gak percaya sama aku dengan persoalan yang satu ini katanya. Hari itu ya saudara, saya mulai belajar menyerahkan semuanya sama Tuhan. Dulunya saya marah, dulunya saya, aduh Tuhan kok kayak gini yang gak enak ya Tuhan. Dari situ saudara saya mulai tenang. Saya mulai percaya penuh sama Tuhan. Saya percaya Tuhan. Saya mulai mengucapkan janji-janji Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti akan buat sesuatu yang dahsyat dan ajaib. Saya akan lihat kemuliaan Tuhan, saya bilang. Jadi saudara, kalau orang Kristen yang mau mengizinkan Tuhan membawa saudara dan saya untuk mengalami banyak pergumulan, saudara diizinkan mengalami banyak tekanan, saudara diizinkan mengalami banyak penderitaan. Percayalah saudara, nanti saudara ketika saudara respon hati saudara benar ya, respon hati saudara benar, percayalah saudara akan menjadi dewasa rohani. Saudara akan menjadi dewasa rohani. Kita akan mengalami dewasa penuh saudara. Cara menghadapinya itu nanti berbeda. Saya pernah baca di Alkitab tentang Yakub. Ternyata Yakub itu ya, dia berkata waktu ya Yakub itu dalam penderitaannya ya, dia saudara tahu ya Yakub itu ngeri banget hidupnya sebenarnya. Dia pelarian dikejar-kejar Esau karena menipu ya, sampai dia menemukan jati dirinya bahwa dia namanya Israel ya. Sampai Yakub ini mengenal dirinya sendiri ya, bahwa dia bukan lagi penipu, dia adalah Israel, bangsa yang besar. Nah, sampai akhirnya Yakub dihabisi sama Laban ya. Saudara, kalau saudara tahu kerja di Laban, ya ampun saudara, kerja di Laban itu mertua yang pelit banget sebenarnya saudara. Jadi sebenarnya dididik sama Tuhan, diproses sebegitu rupa Yakub itu. Nah, Yakub bilang, aku waktu datang katanya bawa 1 tongkat. Ingat gak ceritanya itu? Tapi sekarang aku bawa 2 pasukan waktu mau ketemu sama Esau. Aku bawa pasukan yang besar, 2 pasukan yang besar. Nah, ada kata di situ aku bawa tongkat. Nah, ternyata pada masa itu, zaman itu, ya orang-orang Israel itu secara tradisi mereka itu membawa tongkat, ya itu kebudayaan mereka. Jadi membawa tongkat kemana mereka pergi, pindah dari satu tempat ke tempat lain, itu kebudayaan mereka saudara. Tradisinya mereka tuh bawa tongkat. Nah menurut penyelidikan ya, tongkat itu ternyata setiap kali saudara, bangsa Israel itu ya, orang-orang Israel punya tongkat. Nah tongkatnya itu diukir saudara. Dengan apa saudara? Tongkatnya diukir dengan pengalaman hidupnya dengan Tuhan saudara. Jadi buku diarinya ya sebenarnya ya. Jadi tongkat itu ditulis, diukir saudara. Perjalanan hidup, pengalaman hidupnya dengan Tuhan.
Jadi kalau seseorang memiliki pengalaman hidup dengan Tuhan, ya, sebegitu rupa pengalaman hidupnya begitu banyak dengan Tuhan, maka ukiran di tongkatnya itu dari bawah sampai atas penuh semua, saudara. Ukiran tongkatnya itu penuh sekali, saudara. Nah, ternyata semakin ukiran tongkat itu penuh, saudara, itu membuktikan bahwa orang ini, ya, orang ini tuh membuktikan semakin real Tuhan itu dalam hidupnya. Membuktikan, ya, dalam hidupnya tuh, jadi dia perjumpaan dengan Tuhannya, pengalaman dengan Tuhannya tuh Tuhan itu menjadi real, nyata banget di dalam hidupnya, saudara. Pribadi Tuhan itu menjadi pribadi yang real, benar-benar mengalami dengan Tuhan. Sebenarnya menurut saya, saudara, Tuhan izinkan penderitaan masalah itu supaya saudara mengalami berdua dengan Tuhan itu. Ternyata Tuhan yang saya sembah itu bukan kata orang, bukan kata Alkitab, tapi saya ngalami. Jadi izinkan saudara, saudara memeluk penderitaan saudara. Jadi saudara, ya, saudara bisa nggak berkata begini, selamat datang penderitaan. Waduh, oh, Bu jangan ngomong gitu Bu, katanya. Menakutkan kalau ngomong selamat datang penderitaan. Percayalah saudara, semua penderitaan seberat apapun, seburuk apapun, Tuhan punya maksud yang ajaib. Punya maksud yang ajaib. Coba lihat Yesus sekali lagi, Yesus belajar taat lewat penderitaannya. Mau gak saudara, kita taat saudara, lewat penderitaan kita, mau gak? Gak ngomel-ngomel, gak gerutu, gak marah. Bisa gak sekali lagi saudara? Saudara bilang gini, ada cerita gini katanya. Ada seseorang hamba Tuhan bilang gini, waktu orang ini ngalami penderitaan, kemudian dia bergumul dan akhirnya dia bisa menang. Selesai nih penderitaannya, selesai ya saudara. Terus ketika semua berjalan lancar, semua enak, tiba-tiba dia merindukan. Wih, ternyata ya begitu berjalan lancar, orang ini jadi nyaman saudara. Orang ini jadi hatinya malah beku, malah sama Tuhan dah sungguh-sungguh saudara. Tapi begitu ada penderitaan, ada tantangan saudara, malah lebih sungguh-sungguh saudara. Jadi dia bilang, aku kangen sama penderitaanku, katanya gitu saudara. Satu hari ya saudara, saya ingat banget tahun 2000 tuh, tahun milenium. Saya melewati banyak hidup saudara, perjalanan pengalaman hidup dengan Tuhan tuh indah sekali. Sampai akhirnya di satu titik Tuhan izinkan ya, dari soal uang yang tadi saya katakan, sampai soal mami mertua saya. Tuhan izinkan juga mami mertua saya dibawa pulang. Nah kemudian saya ingat itu saudara, hari itu saya bangun pagi. Bangun pagi jam 5 kurang, Tuhan bilang berlutut kamu ya, berlutut di pinggir ranjang. Tiba-tiba hadirat Tuhan begitu kuat. Itu mau masuk milenium tuh. Hari itu tanggal 1 tahun 2000, 1 Januari 2000. Tiba-tiba saya nangis, hadirat Tuhan kuat. Tuhan berkata, lolos nak. Jadi penderitaannya selesai saudara. Ya satu penderitaan selesai, pasti Tuhan itu selalu begitu ya. Ya kalau saudara nyaman, Tuhan tidak nyaman katanya. Kalau saudara enak-enak, Tuhan tidak enak saudara. Jadi Tuhan itu ya, kalau saudara menderita, Tuhan nyaman saudara. Artinya apa saudara? Izinkan penderitaan itu membentuk kita, mendidik kita. Tapi sekali lagi di balik penderitaan, belajar dengan hati. Belajar dengan hati saudara. Sekali lagi saya mau berkata saudara, sebenarnya khotbah saya hari ini sederhana soal hati saudara. Tuhan tuh pengen belajar dengan hati. Karena hari-hari ini iblis itu sedang menggocoh hati kita. Iblis itu gimana caranya supaya hati kita jadi marah, hati kita jadi kecewa, hati kita jadi pahit. Hati kita saudara ya, bahkan di satu sisi ini udah banyak saudara anak-anak Tuhan tuh hatinya sudah beku. Saya mendengar kemarin, ya siapa yang cerita ya? Oh katanya gereja di Bali, ya gereja di Bali, gereja yang besar. Loh, satu hari ada orang ke gereja di Bali yang besar. Ya. Gereja Patimostius Arifin ya. Kemudian loh kenapa ini orang gereja sudah
ya sudah onsite ya sudah enggak online ya saudara. Loh kok kenapa kok yang ke gereja sedikit? Terus ya kurang lebih katanya gini, ya orang-orang kaya pada nggak mau ke gereja katanya gitu. Orang kaya pada takut ke gereja. Katanya kalau ke gereja itu kan, nah ini ada yang ya mungkin ada yang nggak pakai masker nyanyi kan, nggak ada yang nggak pakai masker kalau nyanyi gitu ya. Itu kan nanti udaranya keluar, itu berbahaya katanya gitu. Jadi pada nggak mau ke gereja takut. Tapi yang lucu saudara, kalau ke mall berani saudara. Kalau ke mall, sering ke mall saudara. Ke gereja nggak mau ke gereja saudara. Kenapa? Kalau ke mall kan udara terbuka. Orang kan nggak ngomong-ngomong katanya gitu saudara. Gak tahu lah cara orang tuh gimana cara berpikirnya, saya nggak ngerti. Di satu sisi saudara banyak orang yang takut. Bahkan hatinya sudah menjadi beku saudara. Sudah nyaman saudara. Tapi di satu sisi iblis juga bikin ya yang namanya perpecahan. Perpecahan saudara. Perpecahan di mana-mana saudara. Mengerikan saudara kalau orang yang hatinya pahit saudara. Jadi kalau orang yang hatinya pahit itu saudara. Dia nggak suka mencari kebenaran. Yang didengar tuh yang mengenakan telinga. Begitu ditegur ya saudara. Dia akan marah. Begitu ditegur tersinggung, hatinya tambah pahit saudara. Ini kalau ditegur di khotbah nih, hatinya tambah pahit, tambah marah. Saya nih banyak jemaat yang macam-macam. Satu kali nih, saya ada di ibadah doa. Saya nggak mikirin si A lagi ngalami ini, si B lagi ngalami ini ya. Tapi tiba-tiba ada sebuah berita bahwa kok ada beberapa orang ya itu sedang mengalami soal mulai ada yang selingkuh gitu loh ya, istilahnya selingkuh. Jadi orangnya beberapa saudara, nggak 1-2 orang. Jadi saya mulai berdoa, Tuhan. Nah dalam doa itu saya mengucap gini, Tuhan aku berdoa dalam nama Yesus, semua roh perselingkuhan, perceraian, kesalahpahaman aku patahkan. Bayangin saudara, ini saya ngomong doa perselingkuhan, gak nyebut nama orang loh. Dan saya pun gak ingat si siapa aja, cuman saya tahu beberapa memang ada. Dan bahkan saya gak ingat ada satu orang tiba-tiba marah saudara, marah ngomong gini katanya, bilang ke suaminya. Suaminya terus ngomong ke saya, suaminya bilang gini, si istri ini bilang ke suaminya gini, itu ya Bu Linda ya, kenapa nyebut-nyebut selingkuh katanya. Memang dia waktu itu pernah ada sesuatu tentang hal selingkuh lah pokoknya orang ini. Ngapain sih diungkap lagi, ngomong soal selingkuh katanya. Terus jadi suaminya bilang tadi, Bu Linda, Bu, ibu kalau doa, Bu jangan soal selingkuh Bu. Istri saya marah-marah, loh saya bilang saya nggak nyebut nama istrimu dan saya pun belas tidak ingat istrimu, kejadian istrimu sudah saya lupakan. Ini ada berita baru soal perselingkuhan saya bilang. Nah saya berdoa karena saya lihat itu, saya paling gak tahan kalau ada berita yang seperti itu tuh pasti saya akan doain, pasti akan saya tengging saya bilang. Bayangin saudara, jadi iblis itu bisa, caranya gimana saudara? Ada orang yang streaming ngomong ke orang ini nih, istrinya si orang yang pendoa ini ngomong ke saya. Jadi si temannya ini ngomong, tahu nggak? Tadi Bu Linda ya doa soal roh selingkuh loh, perceraian loh katanya. Mungkin juga ada maksud bahwa ini nih tadi doanya nih pokok doanya gini-gini, mungkin begitu ya saudara. Tapi ditangkapnya tuh salah saudara. Kenapa? Hatinya sudah pahit saudara, udah ada luka soal selingkuhan. Jadi saya bingung, saya bilang ini orang ya saya enggak mikirin dia. Itu loh kalau hati pahit itu seperti itu. Fokusnya pada perasaannya, pada pikirannya, bukan pada perasaan Tuhan saudara. Jadi sekali lagi saudara, kadang-kadang saudara Tuhan itu izinkan ya saudara. Kalau kita ditegur, kita mengalami masalah, izinkan saudara mengalami sedikit kesakitan. Percayalah saudara, izinkan saudara. Sebenarnya saudara melalui masalah, melalui kesakitan kita saudara. Ujungnya tuh Tuhan pengen kita sembuh. Supaya kita ngerti dan sembuh. Oh ternyata saya ada salah di sini, saya pahitnya apa? Dibongkar saudara.
Ujungnya supaya sembuh saudara. Sejujurnya memang kebenaran itu menyakitkan saudara. Kebenaran itu menyakitkan. Tapi kebenaran itu memerdekakan. Kebenaran itu menyembuhkan. Amin. Jadi kalau saudara ditegur ya saudara, izinkan saudara. Karena kebenaran itu menyembuhkan. Kebenaran itu yang memerdekakan kita saudara. Tapi ada banyak orang saudara, untuk ditegur susah sekali. Karena itu sekali lagi saudara, saya mau berkata saudara, mari kuncinya di hati. Semuanya bergantung dari hati kita, belajar lewat hati. Jadi kalau kita ya saudara sekarang ini, coba kita belajar. Tuhan berikan hatiku seperti waktu hatiku bertumbuh. Waktu pertama aku lahir baru, waktu pertama aku bertumbuh rohaniku. Izinkan hatiku Tuhan, hati yang lembut, hati yang rela, hati yang mau. Waktu aku kecil katanya Salomo, ketika aku lemah dan tidak berdaya, Tuhan, Salomo berkata lewat ayahnya, Tuhan lewat ayahnya, lewat Daud mendidik hatinya. Mendidik hatinya. Jadi saudara, izinkan hari-hari ini hati kita kembali saudara. Kembali saudara seperti hati seorang anak, seorang murid yang mau dididik saudara. Izinkan saudara. Tapi kalau hati kita ya itu sudah merasa, aku sudah ngerti banyak, aku sudah ngerti semuanya. Tuhan susah sekali, Tuhan sukar sekali membentuk kita. Yuk kita berdoa, kiara lapashidi, kiara lapashidi. Kiara lapashidi, kiara lapashidi. Kiara lapashidi, kiara lapashidi dikiri. Kihara papata sikiara lapashidi kiri. Percayalah saudara, belajar dengan hati itu akan membentuk batin manusia, batin kita saudara. Ketika semuanya selesai saudara, tiba-tiba kita didapati saudara, kita bukan pribadi yang dulu lagi saudara. Tiba-tiba kita akan mengalami perubahan radikal. Tiba-tiba kita menjadi dewasa. Kiara lapashidi, kiara lapashidi didi. Kiara lapatata shikara lamasyandi. Jagai hati kami Tuhan, jagai hati kami menjadi benar di hadapan-Mu Tuhan. Satu hari kami akan melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Jagai hati kami Tuhan. Kiara lapashidi, kiara tata shikara lapashidi kiriri. Kihara lapatata shikara lama. Mari saudara koreksi hati kita, koreksi hati kita. Jangan menyimpan sesuatu dalam hati kita. Kenali hati kita yang paling dalam saudara. Kenali kemalasan kita. Kenali kesombongan kita. Kenali keminderan kita saudara. Kenali ketakutan dan kekhawatiran di hati kita. Kenali kemarahan di hati kita saudara. Kenali saudara. Kenali luka di dalam hati kita saudara. Kenali hati kita yang paling dalam, kita harus belajar mengenali saudara. Caranya saudara, saudara duduk diam di hadapan Tuhan. Minta Tuhan bongkar hatiku Tuhan, bongkar hatiku Tuhan. Tuhan akan membongkar hatimu. Tuhan akan bukakan, singkapkan trauma-trauma dalam hidup kita. Biasanya hati yang gak beres itu ya saudara. Salah satunya dari trauma-trauma dalam hidup kita. Yang belum diselesaikan. Luka lama yang belum diselesaikan. Sejujurnya saudara, kalau hati kita beres ya saudara, percayalah. Masalah itu diselesaikan Tuhan satu persatu saudara. Percaya saudara. Kiara lapashidi diri kiri. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, penuh
Tuhan malam ini Tuhan. sanggup Pulihkan hati kami Tuhan. Hati kami yang lelah dan letih Tuhan. Hati kami yang marah. Hati kami yang penuh kebencian, iri hati Tuhan. Sembuhkan, pulihkan hati kami Tuhan. Tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, Penuh kuasa, sanggup pulihkan, sanggup pulihkan, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, Tak akan goyah Mari saudara, saudara taruh hidup saudara, hati saudara kepada Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, bongkar hatiku Tuhan. Bongkar hatiku Tuhan. Bereskan hatiku Tuhan. Bereskan hatiku. Didik hatiku Tuhan. Didik hati. Jangan sampai aku menyimpan sesuatu Jangan sampai yang buruk di dalam hatiku. yang buruk dalam hatiku. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Buat aku mengenali hatiku yang paling dalam. Buat aku mengenali Keburukan hatiku, kelemahan hatiku. kelemahan hatiku. Mari Tuhan, hari ini Tuhan, Hari ini Tuhan, bongkar hatiku Tuhan. bongkar hatiku. Sembuhkan hatiku. Sembuhkan hatiku. Pulihkan hidupku Tuhan. Pulihkan hidupku. Kiara la pasidi, kiara la sidi. Kiara la papata tata sikara la pasidi. Kenali luka saudara, kenali hati saudara. Hikara la pasidi, kiara la pasidi, kiara la pasidi. Kuhara la pasidi, kiara la pasidi. Percayalah saudara, hari ini Tuhan mau menyelesaikan masalahmu. Ketika saya menyiapkan firman Tuhan ini, sejujurnya saya dalam waktu sejak kemarin sampai tadi saya terus berdoa, Tuhan apa sih yang harus aku sampaikan? Tuhan berkata, belajar lewat hati. Sampaikan tentang hati, tentang hati. Ada begitu banyak orang yang hatinya capek. Ada begitu banyak orang yang hatinya yang gak beres, kata Tuhan. Tidak beres hatinya. Yang masih marah, yang masih menyimpan kepahitan. Kiara lapashidi, kiara lapashidi kiri. Kuhara papa pata tata si kiara lapashidi kiri. Kiara lapashidi, kiara rapata tata si kiara lamashidi kiri. Terus Tuhan, terus Tuhan, terus Tuhan, terus Tuhan, selidiki hati kami Tuhan. Terus Tuhan, terus bongkar hati kami Tuhan. Kihara lapashidi, kiara rarashidi kiri kiri shikiri. Kembalikan hati kami kepada Tuhan. Kembalikan hati kami kepada Tuhan. Seperti hati seorang anak yang taat dan nurut. Seperti hati seorang anak yang jujur dan murni dan tulus. Hati seorang anak yang jujur, murni dan tulus. Kembalikan kami kepada hati seorang murid. Hati yang taat. Hati yang mau dengar-dengaran. Kiara lapas di kiri. Hamba tahu Tuhan, firman Tuhan malam ini sederhana. Tapi buat hati kami kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau jagai hati kami Tuhan. Jagai hati kami. Tetap pegang kebenaran firman Tuhan. Sikap hati dan motivasi hati yang benar. Siapkan perjamuan kudus Bapak Ibu. Setiap kami kebaktian di Temanggung selalu ditutup dengan perjamuan kudus. Dan saya tidak menduga begitu banyak orang yang sangat diberkati karena kemampuan kita tuh hanya Tuhan. Jadi gak ada orang yang mampu, saudara. Seperti diceritakan Bu Linda, pada waktu itu sebetulnya
gaji saya belum sampai 2 juta. Saudara bisa membayangkan ya, saya ini 82 sudah nginjil, 85 sudah keliling dunia, dan waktu di Temanggung saya nggak boleh kemana-mana. Saya nggak boleh pergi pelayan kemana-mana, hanya di dalam. Dan 1 bulan saudara bisa bayangin, nggak sampai 2 juta. Saudara itu masa, buat saya penderitaan yang luar biasa. Di zaman itu, saya kalau khotbah saudara nginjil itu sudah, saya nggak pernah nyebut, nggak pernah meminta, nggak pernah memberi angka. Selalu orang kasih paling sedikit itu 3 juta di zaman itu. Saya dapat di gereja itu 1 bulan nggak sampai 2 juta, sudah bayangin. Makanya tidak boleh keluar. Jadi saya melengkapi supaya sudah bisa bayangin itu masa yang tidak mudah. Dan pada waktu dapat 5 juta itu, saya ngomong lebih baik dipakai buat kita banyak keperluan. Tapi Tuhan bilang bayar hutang. Jadi saya mau beritahu saudara, kalau saudara ada pergumulan dan ada berkat, utang cepat dibayar. Saudara. Karena kalau saudara menunda-nunda bayar hutang, itu akan menutup berkat dalam hidup saudara. Jadi lebih baik kita singkirkan semua. Saya gak butuh loh, butuh. Sampai waktu itu anak saya Victor itu butuh susu, saya kasih cuman air hangat sama gula. Saya aduk, saya kasih. Sampai saya pernah bilang sama anak saya, Vic, papa minta maaf. Tapi Tuhan bilang bayar hutang. Jadi saudara, kalau kita punya kebutuhan, kita punya utang, bayar dulu hutang. Dan itu akan membuka berkat Tuhan dalam hidup kita. Angkat roti dan anggur. Katakan Tuhan Yesus, saya tidak mampu. Tetapi malam ini, saya mau hati saya dibereskan. Sehingga saya melakukan kewajiban yang harus saya kerjakan. Saya percaya kalau saya menurut, saya akan melihat pintu berkat dibuka. Kami makan dan minum dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan syukur, ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, biar tubuh dan darah-Mu menjamah hati kami, menyucikan hati kami, membereskan hati kami. Buat hati kami murni, buat hati kami lurus, buat hati kami benar di hadapan-Mu Tuhan. Engkau tahu kami tidak mampu, tapi kami mau Tuhan. Kami rindu perkenanan-Mu turun atas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu, kesaksian di batin dan roh kami. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan. Saudara diberkati. Terima kasih Bu Linda yang telah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Juga Pak Petrus Hadi. Saya minta 2 menit aja, saya menambahkan begini Bapak Ibu. Ya, belum lama ini saya mandi, saudara. Mandi nih. Mandi. Tiba-tiba saya kaget, oh kok perih. Perih gitu loh. Perih badan saya, kalau katanya perih badan saya. Begitu saya lihat di kaca, ternyata ada luka. Ada luka. Luka itu nggak berasa. Sampai saya berasa pada waktu saya mandi kena air. Wah. Tadi Bu Linda bilang jangan menolak penderitaan Bu ya. Welcome. Welcome sama penderitaan gitu ya. Kadang-kadang kita mau penderitaan kan alergi kan. Tapi welcome. Karena ternyata penderitaan itu banyak membantu kita loh. Untuk menyingkapkan hati kita. Kayak tadi kalau saya nggak mandi, saya nggak tahu nih ada luka loh. Karena mungkin garuknya terlalu semangat gitu ya. Ya sampai luka. Tapi begitu kena air, saya tahu wah ada luka. Ya. Nah, ada satu ayat yang bagus sekali ya. Saya bacakan sebentar ya.
Di dalam Yakobus 1 ayat 2. Yakobus 1 ayat 2 begini saudara. Ya, Yakobus 1 ayat 2. Oke, saya bacain ya. Dikatakan begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan atau penderitaan dan sebagainya. Saudara ngerti nggak istilah anggaplah? Kalau Pak Agus datang ke rumah saya, Pak Agus itu Pak Agus Wahyudi, saya ngomong begini, Gus, anggap aja lah rumah kamu sendiri. Itu bukan rumah Pak Agus loh. Tapi kamu seakan-akan anggaplah itu di rumah kamu sendiri. Nah, firman Tuhan ini mengatakan gini, kalau mau penderitaan, masalah, persoalan, jangan kita terlalu alergi. Anggaplah kata firman Tuhan itu sebagai apa tadi? Kebahagiaan. Wih, puji Tuhan, dengan adanya masalah, persoalan membuat kita makin kenal diri kita, hati kita. Ya, benar enggak? Kalau dengar kata-kata tertentu kita tersinggung, ya, wah, berarti ada yang enggak benar dengan kata itu di dalam hati kita. Ya enggak? Misalnya gini, kalau dengar kata kere aja kita udah tersinggung gitu loh ya. Ya enggak? Mungkin ada orang yang pernah melecehkan kita dengan kere apa ya? Kere artinya belum. Oh miskin ya, sorry. Dengar kata ini enggak ngerti. Miskin, kamu gitu ya. Kamu bikin masalah. Kita alergi dengan kata-kata itu perlu. Jangan-jangan ada pengalaman buruk yang belum dibereskan dengan kata itu yang kita alami. Ngerti nggak saudara ya? Nah itu saatnya, Tuhan aku serahkan ini loh kepahitan yang masih ada. Jadi anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kata firman Tuhan. Kalau kamu menghadapi persoalan, masalah, pergumulan, jangan terlalu alergi. Ya, terlalu alergi. Ya Tuhan semua di hadapan Tuhan semua baik, percaya sama saya. Ya kalau kita hidup kita, hati kita menyatu dengan Tuhan, percayalah semua baik, semua baik. Amin. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan. Kalau kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu, Tuhan Yesus, kami mau buka hati kami sepenuhnya untuk Engkau Allah Roh Kudus menyelidiki hati kami. Bila masih ada kepahitan-kepahitan, kebencian, sakit hati, kekhawatiran, apapun juga yang telah tersembunyi sekian lama di dalam hati kami, biarlah malam hari ini Kau bongkar Tuhan. Dan kami mau sungguh-sungguh mentaati setiap perintah-Mu, untuk kami melepaskan pengampunan, untuk kami menarik keluar kepahitan dari hidup kami. Dan saat ini juga kami mau terima Tuhan yang manis yang daripada-Mu, yang ilahi, kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih kami mempunyai Allah penyembuh yang sanggup menyembuhkan setiap kepahitan-kepahitan di dalam hidup kami. Tuhan bawa kami untuk terus membuka hati kami untuk Engkau menyelidiki terus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga saat ini Tuhan berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia. Untuk kota kami Tuhan, di mana Kau tempatkan kami. Kami berdoa Tuhan, kami percaya mata-Mu tetap tertuju untuk negara dan bangsa kami. Bukan satu kebetulan kalau Engkau menempatkan kami di negara ini, di kota ini. Semua karena ada rencana-Mu untuk kami berdiri buat kota kami, buat bangsa kami Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu tetap tercurah atas negara dan bangsa kami. Perlindungan-Mu tetap turun atas negara dan bangsa kami Tuhan. Kau terus juga menjagai bangsa dan negara kami, juga kota di mana Kau tempatkan kami. Kami percaya Tuhan, semua pemimpin-pemimpin bangsa ini, pemimpin-pemimpin kota ini, semua dalam kendali-Mu Tuhan. Hanya keputusan yang daripada-Mu yang terjadi. Karena kami percaya semua negara kami, bangsa kami, kota kami adalah milik-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang, kami mau terima berkat yang daripada-Mu. Kami percaya yang terbaik yang dari Tuhan turun atas kami, di roh kami, di jiwa kami, di tubuh kami, di ekonomi kami. Kami terima roh pemulihan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sesuatu dipulihkan. Kami percaya Tuhan itu terjadi buat kami malam ini. Semua yang sepakat katakan, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.